Ya, selamat malam untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Efren Wijaya, dalam ruang yang sama, ruang inspirasi karya anak negeri. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan ini, saya menanggapi hasil sidang Fit and Proper Test Komisi 3 dengan calon Hakim Agung, yaitu Pak Alimin. Di situ, salah satu anggota DPR dari Komisi 3 atas nama Bapak Benny Kaharman, dia mencecar calon Hakim Agung dengan melontar suatu statement bahwa dia ingin mengetahui sejauh mana calon Hakim Agung ini bisa menerapkan undang-undang tentang hukum pidana mati. Oke, baik teman-teman. Di sini saya tidak membela kepada siapa-siapa, baik calon hakim itu sendiri yaitu Pak Alimin maupun Pak Benny Kaharman dari anggota DPR Komisi 3. Jadi di sini saya sedikit tanggapi berkaitan dengan aturan hukuman mati terhadap orang yang melanggar hukum. Jadi dalam pandangan saya teman-teman, hukuman pidana mati yang masih aktif sampai hari ini sedikit kurang setuju. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak undang-undang dan pasal yang bertentangan dengan undang-undang hukuman pidana mati ini. Ya, mungkin saya bagikan kepada teman-teman semua kenapa saya menolak atau tidak mendukung hukum pidana mati ini. Ini berkaitan dengan nyawa manusia. Oke, kita akui dan kita setuju bahwa Hakim Agung itu wakil Tuhan yang ada di kursi pemerintahan, atau wakil Tuhan yang ada di Indonesia ini, yang menerapkan sistem ini atau undang-undang ini. Tetapi secara kodrat manusia, Tuhanlah yang mengatur semua itu. Kenapa saya tidak mendukung atau menolak aturan ini? Mungkin saya kembali lagi, undang-undang atau pasal bertentangan dengan undang-undang hukum pidana ini. Oke. Yang pertama jelas-jelas berbunyi, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan undang-undang ini telah mengatur hak setiap orang dan perlindungan di Indonesia. Itu salah satu bunyi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ini. Dan yang kedua, ada satu undang-undang yang berlapis juga, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan di sini undang-undang ini berbunyi, Pengadilan HAM dibuat untuk menciptakan badan pengadilan khusus dalam menangani pelanggaran HAM berat, serta untuk menjamin pelaksanaan dan perlindungan HAM. Jadi teman-teman, walaupun bunyinya di sini bahwa undang-undang ini telah mengatur bagi orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, tetapi di poin akhir tadi bahwa ada jaminan untuk perlindungan HAM-nya. Sekarang kita kembali ke hukum pidana mati. Kira-kira perlindungan HAM-nya di situ di mana, teman-teman? Itu yang saya mau tanyakan. Apa jaminannya? Khususnya jaminan perlindungan HAM-nya ketika orang dipidanakan mati. Seperti itu. Dan yang kedua, di balik undang-undang ini, teman-teman, itu tentu tidak terlepas dari hak untuk memperoleh hidup. Inilah hal yang mendasar dari undang-undang tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Seperti itu. Dan hak untuk hidup ini, teman-teman, itu telah diatur dalam pasal 28A Undang-Undang 1945
yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan untuk hidup. Begitu. Itu bunyi dari pasal 28A Undang-Undang 1945 ini. Dan pasal 9 Undang-Undang tentang HAM nomor 39 tahun 1999 berbunyi mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ini poin yang saya mau garis bawahi, bahwa ada jaminan di situ teman-teman untuk melindungi orang yang melakukan pelanggaran HAM berat. Itu. Nah, dan yang ketiga teman-teman, itu saya temukan dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya, jelas. Jadi undang-undang ini benar-benar mengatur bahwa ada jaminan untuk hidup. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak mendukung? Hal yang mendasar ini adalah undang-undang yang saya sudah bacakan ini. Kembali saya katakan di awal, kalau memang Hakim Agung adalah wakil Tuhan, it's okay, laksanakan undang-undang ini. Dan tentu Hakim Agung menerapkan undang-undang itu kembali ke DPR, teman-teman. Ya. Ketika saya mendengar hasil sidang fit and proper test calon Hakim Agung ini, teman-teman, itu banyak netizen yang melontarkan kalimat atau kritikan terhadap DPR. Itu luar biasa, ngeri. Tetapi teman-teman, yang perlu kita ingatkan juga, tidak semua DPR yang sejalan apa yang kita harapkan, dan sebaliknya juga demikian. Oke, kita kembali pada hasil sidang fit and proper test anggota DPR RI Komisi 3 dengan calon Hakim Agung, yaitu Pak Alimin. Seperti itu. Bahkan saya coba kutip komentar atau kritikan dari salah satu netizen atas nama akun Gajah Mada, yaitu akun TikTok, yang meminta dengan tegas bahwa minta dengan hormat turun dari kursi DPR segera. Ini komentar pedas dari salah satu akun media sosial, yaitu TikTok, atas nama Gajah Mada kepada salah satu anggota DPR Komisi 3, yaitu Bapak Benny Kaharman. Jadi teman-teman, saya tidak berkomentar banyak tentang tanggapan dari para netizen ini, tetapi yang perlu kita pikirkan atau refleksi bahwa itu sangat-sangat tidak bagus, karena melawan dengan kodrat manusia dan melawan aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang belum puas atau belum secara detail memahami tentang situasi ini, boleh teman-teman searching di internet sekarang, atau boleh berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.